Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Lintas Masjid Sunggal melaporkan bahwasannya pagi hari ini kita sholat tasbih yang ada di Masjid Istiqomah, Jalan Jati, Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Ayo kita ikuti sholat tasbih kali ini bersama Majelis Taklim Al-Musabihin Sunggal dan dipandu oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Yazid Mufti Al-Madinah. Ayo kita ikuti bersama. Masih sehat kan Bu? Masih puasa ya, masih semangat ya. Tapi kita sebentar lagi akan ditinggalkan bulan Ramadan ya. Tinggal menghitung hari aja. Dan kita memasuki bulan Syawal. Dan di sini izinkan saya memohon maaf lahir batin ya Bu ya, karena sebentar lagi bulan Syawal. Mungkin ada yang kita ketemu langsung, ada yang nggak ketemu sama sekali di bulan Syawal itu. Mungkin momen-momen yang seperti inilah yang saya harapkan. Mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Sekali lagi minta maaf ya Bu ya. Semuanya mungkin kita tidak berjumpa ya Bu ya di bulan Syawal nanti. Dan di sini saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas ya Bu ya, mulai dari planning, briefing malam, dan terlaksananya acara ini sungguh luar biasa ya Bu ya, pengorbanannya. Sekali lagi terima kasih dan minta maaf ya Bu ya. Dan di sini saya tidak panjang lebar karena masih banyak serangkaian acara-acara yang kita lanjutkan ya Bu ya. Mungkin sampai di sini saja. Dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Nining. Selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ibu Ketua Al-Musabihin yaitu Ibu Tri Triyayani. Kepada Ibu Tri Triyayani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali lagi Ibu-Ibu, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat umur sehingga kita dapat bersama-sama bersilaturahmi di Masjid Istiqomah ini untuk melaksanakan sholat tasbih kita yang setiap Ahadnya kita laksanakan bersama. Semoga kiranya pada hari ini kita semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan Ibu-Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya mau nggak nampak ini kotak infaknya. Ini lagi dikirim ya. Sabar ya. Kotak infaknya, iya. Kalau bisa tolong edarkan sekali lagi Ibu-Ibu, karena tadi masih banyak yang datangnya belakangan. Sudah kotak infak dilaksanakan, ada lagi yang masih datang jemaahnya. Mohon maaf kepada Ibu-Ibu yang belum infak, mohon infak Bu, karena ada disampaikan kok wong teko. Karena kita Bu, insya Allah tahun ini juga akan ikut kurban lagi, ya kan? Nah, jadi saya mohon kepada ibu-ibu yang belum infak sedekahnya, sisihkanlah untuk infak sedekahnya, dan juga kita mau ngasih ustaz kita juga, ya kan Bu ya? Jadi dari kita untuk kita itu Bu. Saya hanya menganjurkan kepada ibu-ibu untuk menjalankan perintah Allah. Semoga kita yang berpuasa pada di bulan Ramadan ini mendapat berkah
dibukakan pintu rahmat hidayah rezeki kita oleh Allah. Jadi sama-sama kita berinfak sedekah, kita kurban atas nama dari Majelis Taklim Al-Musabihin, bukan seseorang, tidak. Jadi saya himbau sekali lagi, mohon maaf kotak infaknya ibu-ibu ya, yang belum infak majulah istiqamah infaknya. Kepada ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang mana alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sungguh banyak sekali Bu. Tengoklah saya aja nggak bisa lihat, tengok sampai ke sana-sana, alhamdulillah sampai ke dunia alhamdulillah. Kita doakan bersama semoga Masjid Istiqomah ini cepat selesainya dan cepat lebar sekali. Jadi kepada ibu-ibu jemaah yang saya muliakan, saya tidak dapat memperpanjang kalimat malam hari karena sudah 9:30 ya Bu ya. Untuk di Ahad depan kita di Puji Mulyo tempatnya Bu Lena ya Bu ya, di Puji Mulyo tempat Bu Lena, insya Allah Istiqomah juga ya miliknya ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 7 insya Allah ya Bu ya, sama-sama kita di sana. Tempat Bu Lena ya Bu ya. Jadi di sini Bu-ibu sedikit ada yang mau disampaikan oleh Ibu Kaini, ketua dari Irit Akbar kita. Jadi kepada Ibu Kaini kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz yang sudah hadir, juga ibu-ibu yang saya sayangi semuanya. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi yang indah yang cerah ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam rangka sholat tasbih bersama-sama dan zikir bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya kepada kita ya. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan. Mari sama-sama kita berdoa sehingga kita bertemu lagi di Ramadan tahun depan ya. Bu, sedikit aja yang mau saya sampaikan ya, mengenai ada 2 kali kami Ketua Kesualian Akbar Kecamatan Sunggal mengikuti rapat di kecamatan sehubungan dengan adanya akan diadakan musabaqah atau MPQ di Kecamatan Sunggal, ketua rumahnya di Medan Kriyo untuk Kabupaten Deli Serdang ya. Untuk Kabupaten Deli Serdang mau mengadakan MPQ, kita termasuk ahli baik karena di Kecamatan Sunggal, tapi tempatnya di Medan Kriyo, lapangan Medan Kriyo. Nah di sana lapangan Medan Kriyo ya. Lapangan Medan Kriyo di sana akan diadakan MPQ tanggal 18 Bu. Jadi tanggal 18 itu kita kan belum ketemu akbar ya. Jadi seminggu setelah Lebaran diadakan MPQ-nya. Di sana Bu sudah dapat gambaran, karena apapun ceritanya Bu, kalau kita ada pertemuan atau kita ada mengumpulkan umat, apalagi MPQ ya Bu ya, kabupaten, jadi menyangkut dengan dana ya Bu ya. Ini khusus untuk Mencirim Kecamatan Sunggal, khusus untuk Mencirim Kecamatan Sunggal yang saya umumkan ya Bu ya, karena desa-desa lain nanti ada ketua akbarnya masing-masing ya Bu. Jadi untuk Mencirim Kecamatan Sunggal, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Untuk Mencirim Kecamatan Sunggal,
sebelum hari atau hari hanya tanggal 18 per perwiritan satu kelompok kena 100.000 ya Bu. 100.000 itu dananya. Kami sudah pakat memang semua dari desa-desa lain termasuk desa Medan Priok, Kecamatan Kanan juga sudah pakat bahwa memang kepala desanya juga sudah menginformasikan 100.000 untuk satu perwiritan. Jadi di Mencil ini ada 23, tapi untuk kota baru jangan masuk ya Bu ya, karena mereka nanti punya sendiri ya Bu ya. Walaupun mereka itu sama tetap akbarnya, tapi untuk mengenai dana ini mereka nggak usah kita ikutkan. Mereka dibayar sendiri ke kecamatannya masing-masing. Itu dananya ya Bu ya. Nanti kumpulkan sama Bu Ica, bendahara akbar kita. 100.000. Kalau Ibu nggak sempat, Ibu ya aja sama Bu Ica, tolong dulukan, ya Bu ya. Nanti kita masuk akbar kita bayar, kita ganti, ya kan Bu? Jadi Ibu nggak susah-susah karena masih bulan puasa atau lebaran, kita mau membayarnya ke Bu Ica. Jadi nanti kita informasikan ke Bu Ica, biar Bu Ica yang mendulukan ada berapa perwiritan. Nasi umatnya untuk tanggal 18 pagi jam 7 sudah ada satu perwiritan 50 bungkus nasi umat ya. Makan gratisnya itu dari kita untuk bisa itu makan gratisnya ya Bu ya, karena kita perlu nasi 20.000 bungkus. Makan gratis. Jangan kita bilang mau nasi gratis dari bupati, jangan. Kita menyumbang itu dengan ikhlas, ya kan Bu? Itu aja, menyumbang kita dengan ikhlas. Biar kalau bupati tidak bisa ngasih makan kita, nggak usah kita open, nggak urus kan dia Bu ya. Jadi kalau kita dimintai sumbangan, ayo dengan rela. Dan saya hanya menyampaikan aja loh Bu. Ya sih jangan, ayo buka ini semua. Buka ya. Saya hanya menyampaikan ya. Dan saya sudah konfirmasi ke Pak Kades ya. Ketua-ketua akbar desa yang lainnya juga sudah sepakat, termasuk ada badan di sini ya kan. Ya. Untuk desa Semenciring nanti ikut pawai, saya mohonkan pakai jilbab Al-Hidayah Semenciring supaya ada kebersamaan dan kesamaan. Itu kontingen dari desa Menciring, kasih ya, Al-Hidayah, gitu ya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, karena kita berlutut akbar sudah dilaksanakan MTQ kan gitu ya, tanggal 18. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, keselamatan, dengan rangka kita bisa hadir ya. Karena itu kabupaten mengumpulkan masyarakat yang banyak dari kita untuk kita, apalagi mahasiswa ya. Ini aja yang saya sampaikan atas ibu yang mendengarkan atau ibu yang menghargai itu apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon ampun segala pengendala, mohon maaf pada ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ustaz Syamsir selaku ketua SKMM. Pada Bapak Ustaz Syamsir kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.
Mari kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian mari kita sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kiranya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan kemudian menjadi umat yang kelak tatkala di yaumul qiyamah kita beserta seluruh keluarga kita adalah umat-umatnya Rasul yang kelak akan memperoleh limpahan syafaat darinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya takjim muliakan yaitu Tuan Guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah. Kemudian Tuan Guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Zulkarnain Damani, yang mana dua guru kita yang hadir pada siang hari ini adalah guru-guru kita yang telah banyak memberikan ilmu, memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada kita semua. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan kesehatan, keberkahan umur dan kelapangan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang saya takjim muliakan yaitu Ketua Majelis Ta'lim Al-Musabbihin, yaitu Ibunda Tri, lupa ya. Ibunda Tri, kemudian Ibu Hajjah Sabini, Ibu Hajjah Nurlela, kemudian yang tadi baru pidato bertunggu gama kali, Bu Paidi ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Kalau jadi penceramah caleg ini mana? Iya, caleg. Apalagi jadi juru bicara, Masya Allah, luar biasa. Kita bahkan Bu Paidi. Insya Allah ya. Kemudian ibu-ibu seluruh ketua perwiritan yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Al-Musabbihin, kemudian ibunda, orang-orang tua saya, mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada ahad subuh yang ketiga Ramadan dalam rangka sholat tasbih Majelis Ta'lim Al-Musabbihin, ibu-ibu yang hadir ini kelihatan semua soleh-solehah, solehah-solehah, insya Allah ahli surga semuanya. Amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita telah berada di penghujung Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kiranya Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melalui bulan Ramadan yang mungkin lebih kurang 9 hari lagi atau 10 hari lagi. Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita kesehatan dan kemudian keberkahan atas semua amaliyah apapun yang kita laksanakan, baik puasa Ramadan, baik sholat qiyamul lail, baik membaca Al-Quran kita, sholat tahajud dan lain sebagainya. Mudah-mudahan amaliyah apapun termasuk sholat tasbih yang kita lakukan pada hari ini merupakan ahad yang ketiga di bulan Ramadan ini, dicatat dan diterima Allah menjadi amal soleh dan amal kebaikan buat kita semua. Dan mudah-mudahan salah satu amaliyah kita nanti yang mampu menghantarkan kita untuk Allah masukkan ke dalam surga, salah satunya insya Allah berkumpulnya kita di Masjid Istiqomah ini pada hari ketiga ahad di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin saya tak panjang-panjang menyampaikan karena guru kita banyak yang mau disampaikan, ilmunya banyak yang bisa kita terima.
Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa menjadi renungan, bisa menjadi pelajaran, bisa menambah ilmu kita, sehingga kedepannya kita bisa menjadi insan yang lebih baik, yang mampu menjadikan kita hamba Allah yang muttaqin. Mungkin sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat kita terus. Mungkin di bulan Ramadan ini ada sekali lagi pertemuan, Bu ya. Pertemuan selama bulan Ramadan yang keempat, yang terakhir selama bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat kembali hadir dan berkumpul. Yang pertama adalah untuk menjalin silaturahmi lewat majelis taklim al-musabbihin. Yang kedua menambah ilmu, menambah amal soleh kita. Dan kemudian sering saya katakan, sholat tasbih ini adalah bisa dikatakan olahraga senam yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Makanya kemarin saya nggak bisa hadir karena ada sesuatu hal, namun pada hari ini saya upayakan karena paling tidak saya bisa ikut sholat tasbihnya kalaupun terlambat. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, bisa mendengarkan kajian ilmu, bisa mendengarkan kata-kata sambutan yang luar biasa seperti tadi yang disampaikan Ibu Wahidi, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan buat kita, menjadi amal soleh buat kita. Insya Allah kita nanti Allah kumpulkan di dalam surga bagaimana kita rapatnya berkumpul di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustaz. Sampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah oleh Janda, Bu, tidak boleh dapat zakat fitrah. Panitia amil itu makanya cepat kali masuk neraka. Kenapa? Salah kaprah. Asal janda dikasih, sementara duda enggak. Nah ini dia, Bu. Loh iya, jangan dia meduda, Bu, samanya itu, Bu, sama-sama monja, saudara hadirin. Loh iya. Dan ingat, Bu, memang tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, Bu, janda dapat zakat fitrah. Enggak ada, Bu, supaya paham. Jangan marah ibu-ibu, yang dapat itu fakir atau miskin. Kebetulan dia janda, nah, begitu hukumnya. Kadang-kadang apa-apa udah ngotot nengok ustaz ya? Makanya ada nanti kategori yang tidak boleh kita berzakat, ada ya? Jadi yang dapat tersebut fakir, miskin, fisabilillah, badan amil. Badan amil itu yang paling abdol, 1/8 dari zakat tuh kalau bisa itulah bagian badan amil. Maka disuruh amil itu kalau bisa jangan orang kere, orang kaya. Tujuannya apa? Supaya dia pun nggak mau lagi ngambil, Bu. Memang begitu yang sebenarnya. Saya sarankan di mana-mana, kalau bisa badan amil tersebut, misalnya 500.000 duitnya, 5 kilo berasnya, udah nggak usah diambil badan amil yang namanya berasnya, cukup ya 500.000 aja uangnya aja udah cukup. Nanti berasnya tersebut bisa ditambahkan bagian yang mustahak, itu yang terbaik, Bu. Tapi kadang-kadang di masjid-masjid ada yang kebanyakan badan amilnya ketimbang mustahaknya. Inilah panitia cepat masuk neraka itu. Iya. Badan amilnya aja sampai 50 orang, cobalah. Apa nggak diborongnya semua? Bawa aja pulang semua udah. Karena orang belum mampu memahami yang sesungguhnya, Bu. Ya. Jadi kita badan amil tuh istilahnya sekedar upah kerja doang toh, saudara hadirin. Nah itu kalau bisa. Ya. Ibu-ibu pun jangan pikir kadang-kadang merepet-repet sama panitia. Kenapa gua nggak dapat? Kenapa gua nggak dapat? Tahun semalam kan dapat. Dia bukan persoalan dapat tahun yang lalu, tahun ini bukan. Ini banyak orang kadang-kadang dikasih tahu ngeyel, merengkel. Ya. Nanti jumpa di barang masar baru nyari-nyari Ustadz Zulkarnain, Ustadz Samser, ada apa?
Ini aku mau ke neraka katanya. Tolong selamatkan. Gara-gara apa? Dulu ceramah Ustadz Mufti Lubis nggak aku dengar. Ya udah rasakan sendiri. Nah, rasakan sendiri kan. Jadi dia karena fakirnya Bu, maka kita dapat tersebut. Makanya berzakat Bu ada beberapa kategori. Nggak boleh kita berzakat sama dia. Satu, orang kaya Bu. Tidak boleh kita berzakat sama orang kaya. Makanya kalau pesta orang kaya, jangan niatkan sedekah. Tak boleh. Karena nggak pantas disedekahi. Jadi niatnya apa Pak Ustadz? Hadiah, saudara hadirin. Itu yang terabdol. Kalau hadiah, itu boleh mau berapa. Misalnya, nggak bisa kita 100.000, boleh 500.000. Boleh kalau hadiah. Iya. Sama dengan ibu-ibu mengaji di mana-mana. Sering saya sampaikan tiap tahun. Kalau ngasih ustadznya, tidak boleh diniatkan sedekah. Tak boleh, tak pantas. Kenapa? Ilmu yang disampaikan ustadz-ustadz itu bisa membawa kita selamat dunia akhirat. Sementara sedekahnya berapalah? Nah, ini contohnya Bu. Maka niatkan hadiah. Kalau hadiah boleh berapapun terserah ibu ikhlasnya. Jangan juga diamanahkan. Pak Ustadz, ada apa? Ini uang minyak. Wajib dibelikan minyak. Orang amanah. Paksa lah belikan minyak. Cuman kan nggak satu ngomong minyak lampu misalnya atau minyak bensin. Dibelikanlah minyak. Boleh minyak rambut. Boleh minyak makan. Boleh minyak solar. Boleh minyak premium. Orang pun nengok kita berminyak. Berminyak aja Ustaz tuh nampak. Iyalah, orang tiap hari dikasih uang minyak. Hah? Lebih parah lagi diamanahkan sama Ustaz tuh. Ini Pak Ustaz, misalnya Ustaz Samsir. Ini Pak Ustaz, apa ini? Uang rokok. Hah, awas hati-hati. Loh, kami tak merokok, tapi wajib Bu dibelikan untuk rokok Bu. Karena amanah Bu. Paksa dibelikan rokok beberapa selop. Setiap orang nanti datang bertamu, kasih 1 bungkus. Setiap orang datang, kasih 1 bungkus. Ibu-ibu yang datang, kasih 1 bungkus. Orang heran. Loh, kok aneh ya, kok tahun ini. Asal ke rumah Ustadz Samsur, Ustadz Zul, kok dikasih rokok kita? Ada apa? Kan Ustadz itu kan nggak merokok dua-dua. Kurasa ya, timbullah buruk sangka. Kurasa Ustadz itu kena 3 angka kurasa. Ini kan bahaya. Ya. Almarhum Syekh Mahmud Sabudin, ibu-ibu kalau tahu di kampung Mandailing, dia itu kalau ngajar nggak pernah Bu mau diantar jemput, karena nggak pernah mau nyusahkan orang Bu. Dia selalu naik becak Bu, naik becak. Nah, siap mengajar itu sering diamanahkan oleh panitia itu, karena panitia-panitia sekarang banyak gagal paham Bu. Sudah siap mengajar, ini Tuhan untuk ongkos becak. Begitu bahasanya. Orang dia memang pergi naik ya, pulang pergi naik becak. Udah. Nanti dipanggil, "Cak, sini Bang becak." Nah, udah. Rap sampai tersebut nanti ke depan rumahnya, demi Allah Bu, jangankan diambil duitnya, ditengok dibuka pun tidak. Karena amanah. Kalau orang-orang seperti itu haram hukumnya tersebut. Nengoknya aja bisa haram, apalagi makannya. Udah dikasih tukang becak. Kasih tukang becak bang becak tersebut tadi, dibukanya, terkejut dia. Tuan, ada apa? Ini salah Tuan, gak sampai segini ongkosnya. Udah, tahu saya. Tapi itu tadi amanah dari murid-murid untuk abang becak. Cobalah. Makanya bertahun-tahun ngajinya, gak dapat ilmunya. Ya gak dapat ilmunya. Orang kita manfaatkan, suruh-suruhan awak jadinya Tuan Syekh Tuan. Betul saya bilang. Ibu-ibu pun kalau kenduri di rumah, kalau memungkinkan yang tempat tuh, jangan disuruh orang kerja semua. Kadang-kadang gitu, Ustadz pun suruh kerja. Udah geser, awak geser 1, terus geser aja kerja awak. Nanti piring kotornya pun ikut juga geser-geser. Cobalah. Iya, tapi orang banyak tak paham. Akibatnya ya nggak dapat kita, ya, ilmu tersebut nggak dapat kita paham. Kan diundang tamu itu kan untuk dimuliakan. Tamu itu untuk dimuliakan. Awak undang tamu banyak-banyak untuk disuruh kerja semua, saudara hadirin.
Nah, itu kebanyakan sekarang. Kalau orang dulu, Bu, ngasih aja berdiri nggak boleh. Harus tersebut macam ngesot dia, saking hormatnya, saudara hadirin. Megang gelas tubuh nggak boleh seperti ini, pantang. Makruh istilah tersebut. Harus dibawa. Kenapa? Siapa tahu tangan awak bekas narkoba, bekas covid. Nah, begitu hormatnya tersebut. Nah, ini yang pertama, Bu. Tidak boleh berzakat sama orang kaya. Jangan. Jadi kalau nanti besok-besok ada pesta orang kaya, niatkan hadiah. Hadiah itu bebas, Bu. Mau 100 boleh, 500 pun boleh. Yang penting kita tahu diuntung, Bu. Kenapa tahu diuntung? Kalau diundang orang awak ke gedung, Bu, taulah diuntung awak juga. Jangan bikin malu. Makan congoknya, ya. Hadiah ngasih hadiah cuma 2.000 perak. Itu pun koyak duitnya, saudara hadirin. Supaya kita sadari loh. Kalau memang tak ada, udah nggak usah. Minta maaf, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang diambil sesuatu banyak-banyak. Nanti udah mau siap, aduh nggak habis ini, ngenek ya. Udahlah bungkus saja lah. Itu alasannya itu. Jangan nampakkan diri awak nggak pernah makan enak, Bu. Kalau saya ajari orang, Bu, semua. Walaupun mau berlapar gitu, tapi jangan seperti adabnya, saudara hadirin. Akhlak awak bagus. Ya, supaya orang melihat pun. Makanya ketahuan seseorang tuh, Bu. Kalau dia tersebut kelihatan makan, congoknya, ini nampak jarang makan, saudara hadirin. Lo memang begitu, Bu. Kan itu kata Nabi, makan itu aja pun disikitkan, Bu. Tidur itu aja pun disikitkan. Untuk apa? Menjaga kesehatan kita. Tapi kita terbalik mengartikan sunnah Nabi itu. Bukan makan disikitkan. Dibalik, sikit-sikit makan. Sikit-sikit tidur. Ini dia. Mendengarkan ceramah pun kadang-kadang ngantuk-ngantuk, mereng kiri, mereng kanan, mereng ke belakang. Padahal udah sering saya sampaikan, bawa apison cap kaki 3 supaya jangan ngantuk. Karena cap kaki 4 setan yang punya. Apalagi sebelah awak ngantuk, kontak dia, korslet dia, saudara hadirin ya. Yang kedua, ibu-ibu, tidak boleh kita berzakat sama orang tua. Hati-hati. Ya. Tidak boleh kita berzakat fitrah itu sama orang tua. Tidak boleh, Bu. Kurang ajar namanya anaknya itu. Anak salancu. Kenapa, Ustaz? Orang tua itu bukan pantas zakat baru dikasihkan. Enggak. Memang wajib kita boleh orang tua itu. Bukan mesti zakat baru ngasih. Kalau kaji tasawufnya, Bu, zakat fitrah itu kotoran apa kita, Bu, kulit kita, kotoran daging kita. Kalau istilah bahasa kasarnya, daki awaknya itu. Maka tak boleh dikasih sama orang tua. Memang kewajiban kita untuk membantu orang tua. Makanya kalau orang tua minjam duit sama anak, tidak wajib dibayar, Bu. Apalagi orang tuanya kurang mampu. Tapi kalau anak minjam duit sama orang tua, wajib dibayar, Bu. Tapi dalam prakteknya, realitanya, Bu, kalau anak yang minjam duit sama orang tua, insya Allah ke laut, Bu. Asin. Memang iya, asin dia. Ya, ini banyak anak-anak sekarang tak menyadari. Udahlah pinjam sama orang tua. Boleh, tapi wajib dibayar. Tapi kadang-kadang tidak. Makanya kalau begini Ramadan tuh kalau bisa, anak yang bayar zakat orang tua tuh, walaupun mampu orang tua, kalau kita mampu. Ini yang paten tuh, ini yang bagus. Maka nanti udah mendekat-dekat lebaran, kita kasih orang tua itu tersebut, misalnya anaknya 5 orang. Dikasih 100.000, 200.000, senangnya bukan tanggung orang tua itu, percayalah. Bukan cara duitnya, senang kali pemberian anak itu. Ada 5 orang anaknya, 500, 1 juta, supaya lebih banyak lagi nanti, tukar uang 1.000 semua, saudara hadirin. Iya, kan banyak kali dia megangnya kan. Nanti dibalikkannya lagi balik sama cucunya. Iya, datang cucu, memang begitu, Bu. Orang tua tuh sayang sama anak, lebih sayang lagi sama cucu. Karena saya mengalami. Orang semalam umur kita udah pas. Hari Sabtu tanggal 30, pas genap 65 tahun, saudara hadirin. Maka saya pangkas rambutnya supaya tetap muda. Ya.
cucu 7. Nah begitu dia Bu. Ya. Nah ini ibu-ibu saleh yang dimuliakan Allah. Jadi kalau bisa jangan kita tersebut berzakat sama orang tua, tidak sah. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, tidak boleh kita berzakat sama yang merupakan tanggungan kita kata Nabi. Misalnya ada kemanaan makcik kita sudah sama kita tinggalnya. Makan, tidur, semua pokoknya udah sama kita. Kita tidak sah Bu berzakat sama seperti itu Bu. Tanggungan kita, tidak boleh. Kecuali maaf kata bantu-bantuin, datang pagi, pulang siang, atau datang siang, pulang sore, itu boleh. Ya. Jadi yang merupakan tanggungan kan ada kadang-kadang Bu, ya. Kemanaan, tidur di rumah kita. Karena orang tuanya kurang mampu dari kampung, kuliah misalnya di kota ini, kita lah ikut sama kita, ya tidur dan makannya kita yang membolong. Kita yang wajib Bu bayar zakatnya itu yang lebih bagus Bu. Nanti supaya ibu sadari, makanya arti fakir itu Bu, fakir tersebut yang paling abdol itu sebenarnya saudara sendiri Bu, yang paling abdol. Misalnya ada saudara kita Bu fakir, kategori fakir, sama itu ya Bu, yang pertama yang paling abdol berzakat tuh Bu. Baru sama tetangga, baru sahabat-sahabat. Cuman dibuat panitia amil tuh Bu, kalau setiap orang berzakat kepada saudaranya, andai kata di kampung itu Bu tidak ada yang punya saudara, dari mana dia dapat? Inilah gunanya dibentuk badan amil di masjid supaya merata. Siapa tahu ibu-ibu dekat rumahnya miskinnya udah di bawah kategori fakir, saudara hadirin. Sementara masjid tersebut ada supaya adil Bu. Misalnya ibu tersebut zakatnya ada anak 4 misalnya atau 3. Sementara kita suami istri, supaya adil tersebut khawatir bayarkan bisa separuh ke masjid, badan amil bisa separuh sama saudara kita tersebut tadi. Karena kalau kita tidak berzakat pun ke masjid itu Bu, nanti bisa jadi fitnah. Si Palan kok nggak berzakat itu? Itu tujuannya Bu. Ya. Jadi nggak boleh tersebut berzakat kita seperti itu Bu. Ya. Nah itulah kategori tadi. Kemudian ibu-ibu soleh yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya untuk para tersebut nazir-nazir masjid, badan amil. Ya. Badan amil tersebut yang pertama Bu, tidak boleh tadi lebih banyak amilnya atau badan amilnya ketimbang yang mustahab. Yang kedua Bu, wajib Bu itu beras tuh wajib kembali tersebut diaduk Bu. Kalau di komplek-komplek Bu enak, karena gampang ngaturnya Bu. Zakatnya itu hampir mirip sama semua Bu. Rata-rata kuku balam semua Bu. Jarang kuku kambing, apalagi kuku merpati kecil-kecil kali. Orang patah-patah. Tapi kalau kita di kampung-kampung Bu susah. Nah, kerja panitia zakat tuh Bu, wajib diaduknya beras tuh semuanya Bu. Sebagai usahanya. Kalau tidak nanti ada juga panitia nih Bu, malas kerja. Udahlah, nggak usah kita aduk lagi tersebut. Kasihkan aja udah. Contoh, zakat orang kaya, misalnya ada mustahak yang menerima Bu, 2 orang, dekat-dekatan rumahnya. 1 jande, 1 lagi tersebut duda. Ini contoh. 1 janda, 1 duda, sama-sama fakir atau sama-sama miskin. Giliran tersebut, si duda dapat dibagikan zakatnya orang kaya, kuku balam Bu. Sementara tersebut si janda diberikan zakatnya orang miskin, kuku kambing. Contoh, besok ngocehlah si duda tadi. Ya Allah, cantik kali beras zakat dari masjid. Ini tengoklah putih-putih, panjang-panjang, cantik kali. Dengar sebelah si janda tadi merepet kawan tu, apa? Awak patah-patah, hitam-hitam lagi, bercampur beras plastik lagi. Ini berdosa besar. Panitia zakat itu berdosa besar, saudara hadirin. Itulah gunanya diadu, supaya merata dia diadu. Sudah diadu, timbang berapa kilo dia, berapa yang mustahaknya, yang menerima maksudnya, berapa kilo berasnya tersebut, nanti baru bagi dia tersebut. Gitu dia. Tapi kadang-kadang orang Bu mau tinggal mau enaknya. Ada yang lebih parah lagi, melapor ke panitia, dia pula semua. Panitia amil, ya.
Saya kan fakir, miskin ya juga, fisabilillah iya, gharim berhutang iya juga. Gila kawan, itu saudara hadirin. Mau diborongnya semuanya. Hah. Ya saya dulu pernah begitu. Pernah, tapi alhamdulillah di tempat saya nggak pernah dapat zakat. Nggak pernah. Waktu saya ngontrak pun ya kecil-kecil lah. Orang saya kan ngontrak bu, nyewa 15 tahun lamanya saudara hadirin. 15 kali pindah. Kenapa bos? Ya tak ada bayarnya. Ya berapa lah gaji-gaji ustad-ustad nih kan? Kojok 1.000, tak kojok 500. Tukar-tukar kepala sama kaki, kojok tak kojok 500. Hah? Panitia masjid bu yang dekat saya gharimnya bu, berhutangnya saya, orang banyak utang. Utang gede utang. Ya, saya fakirnya, saya miskinnya, saya fisabilillahnya. Iyalah memang kita. Alhamdulillah sekalipun tak pernah bu di tempat saya dapat. Tapi tersebut dari setiap yang saya ajari bu, ceramah kuliah Ramadan tuh malam-malam jam 3 udah semua ngantar bu. Demi Allah bu. Kalau dulu seperti itu, kalau sekarang pula nggak mungkin saya menerimanya lagi, nggak mungkin. Kenapa? Sudah dikategorikan kita orang mampu, cuman belum kaya saudara hadirin. Hah? Ya begitu kadang-kadang bu. Nah yang seperti itu kadang-kadang melapor dia. Panitia amil, saya kan orang miskin, orang fakir, orang berhutang, fisabilillah, iya dia semua. Ya. Untung aja nggak dibilangnya musafir, udah semua 88 dapat dia. Maksud supaya banyak, jadi 8 bagian. Nauzubillah min zalik bu. Yang sesungguhnya lebih bagus bu tangan di atas ketimbang tangan di bawah bu yang sebenarnya. Cuman orang belum seperti itu pemahaman agamanya itu kadang-kadang. Karena kita ini bu kadang-kadang untuk memberikan pemahaman tuh banyak orang bu kadang-kadang tidak sepaham. Itulah sebabnya bu dunia ini payah jadi baik bu karena 3 macam. Pertama banyak orang bu belum siap jadi orang baik bu. Terbalikkan bahasanya. Banyak orang belum siap jadi orang baik. Karena dia kalau diperbaiki nggak mau dia omsetnya hilang. Padahal salah. Yang kedua dia bu, makanya nggak bisa baik. Banyak orang pura-pura baik bu. Sebenarnya dia bukan orang baik bu. Tahu Allah tahu, tapi pura-pura baik bu. Ya. Yang ketiga tersebut banyak orang merasa paling baik. Kalau beginilah hidup kita bu sampai kiamat tidak bisa jadi orang baik. Kita kemari datang bu supaya belajar jadi orang baik, tidak boleh merasa paling baik. Kenapa? Kita sadar bu, banyak dosa. Bukan tangguh. Siapa yang tak berdosa? Orang mau buka aja pun kadang-kadang bisa berdosa. Kenapa? Tengoknya kuenya kecil-kecil kali. La ilaha illallah. Awak segini, 5 sekali telan bisa. Cobalah. Dikasih kolak, dia berdosa juga lah. Kenapa? Diupat. Oh kolak kayak gini aja kok ditungguin Kebetulan kolaknya agak kurang, lupa yang masak itu naruh gulanya. Kok cemplang ya? Ngapailah bersedekah dengan begini? Cobalah. Tapi kalau nggak dibersedekahi, itulah pelitnya. Udah lancip bibirnya, istilah Ustadz Sariaman kan. Lancip dia. Wayang. Mati kita jangnya kan. Suaminya aja pun kadang-kadang dimarah-marahinnya. Udahlah gak usah baca cingkah kenapa? Udah makan aja apa yang ada. Siapa yang mau makan kalau ibu kasih tiap hari atau tuh kalau nggak genjer kangkung terong? Ya nggak mau lah. Mana tahan sholat tasbih? Mana tahan sholat tasbih ya? Ini kami kan ustaz nih karena sering minum susu, bandrek. Memang sekali-sekali supaya keras makan jengkol. Ketawa Ustaz, apa samsir kan? Ya supaya tersebut sehat, jadi fit badan tuh. Kalau kita bawakan puasa ini bu, lemas-lemas la ilaha illallah. Makanya puasa itu bu, manfaatnya tersebut beberapa macam. Satu melatih kita bu supaya jujur. Siapa yang tahu bu, puasa nggak puasa kita ini? Tak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kalau persoalan lemas bisa dibuat-buat, tundukkan sedikit. Kalau soal bibir retak-retak, bisa gosokkan batu-batu itu retak bibir awak, saudara hadirin. Hah? Mana orang tahu? Melatih supaya sabar. Tengok bu mau buka.
Mau buka 1 menit lagi, walaupun pegang, taruhkan, pegang, taruhkan. Kalau itu bolak-balik kacau-kacau, bolak-balik kacau-kacau. Tapi tak boleh. Ya, iyalah. Kalau nggak sabar bu, itulah puasa balas dendam tuh. Di TV baru dipegang kawan tuh pentungan beduknya, belum ditokokkan. Ana wes kira suailang. Kadang saking parahnya, sak ceretnya pun pakai ceretnya langsung. La ilaha illallah. Nauzubillah min zalik. Iya saking parah. Putus kancing rok itu dibuatnya saudara. Ya. Nah ini jamaah ibu-ibu, karena waktu kita terbatas ya. Jadi lewat 15 kita tutup supaya sholat tasbih kita. Nah inilah hidup ini bu. Jadi tujuan tersebut berzakat itu zakatul fitrah tuhratan lit-taim wal masakin, kata baginda Rasulullah. Berzakat tersebut bu tujuannya untuk membersihkan omongan kita dan perbuatan kita bu yang kurang baik di bulan Ramadan. Untuk memberi makan bagi orang-orang fakir miskin. Nah, itulah kalau belum ditunaikan zakat tuh bu, belum sempurna puasa kita. Belum sempurna bu. Ya. Nah ini merupakan tersebut. Kemudian yang terakhir sekali bu, ibu-ibu fidyah. Wajib bu dibayar. Siapa tahu bu, sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau bisa bu, yang muda-muda kalau beranak itu jangan mau dekat puasa beranak. Ini seminggu lagi mau Ramadan, dah beranak. Ya, ini wajib ganti bu, sebelum datang puasa berikutnya wajib. Nanti wajib lagi tersebut bayar fidyahnya. Kadang ada juga orang nanya, gimana lah mau dibuat Pak Ustadz? Kan bukan kemauan. Jadi kemauan siapa? Hah? Ya kita lah nyetingnya kalau bisa. Bukan tak boleh beranak. Bu habis royo. Kan bagus. Ini kadang-kadang udah tua baru tahu kata Bu Sam. Nah itu kadang-kadang. Iya. Seminggu lagi mau Ramadan. Beranak. Kan wajib bu diganti loh. Wajib ganti, wajib bayar fidyahnya bu. Fidyah itu ngasih makan fakir miskin 1 hari. Jadi kalau istilah sekarang bu paling murah sarapan pagi 5.000. Sebenarnya nggak ada bu 5.000 sarapan pagi. Lontong aja 10 bu. Itu karena telur satu. Aturannya 2 pun telurnya. Makan siang bu 10 ya pas-pasan. Makanya orang miskin kita ini bu paling tidak 25.000 1 hari. Kalau saya secara makan orang kaya 50 bu. 50 1 hari bu sudah pantas. Sarapan pagi 10.000, sarapan tersebut nanti 20.000. Itu yang pantas bu. Ya cobalah beli lontong sekarang. Kan memang ngasih makan fakir miskin. Banyak orang juga kadang-kadang salah mengartikan. Beras saja dikasih kanja tersebut. Mana lauknya? Makanya kalau kita kerahkan duit itu, kan berimpak bersedekah itu bu, lebih banyak, itu lebih bagus. Makanya Imam Syafi'i bikin itu bu, 2 kilo 7 on, sebenarnya 2,5 bu, yang sesungguhnya. Dia mengartikan 2-3 gancangnya. Tapi nanti mana tahu di padang mahsyar, pada saat waktu hisab, andai kata menurut Allah kurang daripada 2,5 tersebut tadi, maka digenapkan tersebut 2,7. Andai kata ku lebih pun nanti, alhamdulillah nggak masalah lagi. Itu gunanya bu. Makanya kita pun bersedekah tuh, naruhkan ke tabung tuh, jangan segan-segan, nggak usah segan-segan. Apalagi sampai bunyi, malu kita dengar malaikat dicatat loh. Paling tidak tersebut ya bunga terong itulah kalau paling 3 warnanya. Begitu dia. Kan hebat. Kali kita berapa orang? 450 orang misalnya. Kali 5.000 aja 1 orang. Udah berapa? Ya. Tapi problemnya kadang-kadang. Aku nggak bawa duit Pak Ustadz. Ya udahlah kalau nggak bawa duit. Jadi untuk apa tas besar-besar? Apa tas besar-besar? Loh iya. Prinsip beragama begitu bu. 11 bulan kita bu pray. 11 bulan. Cuman 1 bulan bu, maka disiapkan duitnya. Kalau saya gitu saya siapkan. Biarpun 10.000, 20.000 tuh, tapi tiap hari bu, memang begitu. Supaya apa? Nanti supaya dapat kita bu rahasia puasa nih. 1 bulan Ramadan, hakikatnya bu bisa dibuat bu sebenarnya tiap bulan Ramadan tuh bu, yang sebenarnya.
Ibu kemarin sudah saya latih. Alhamdulillah kabarnya cuma 1 orang yang lulus, saudara hadirin. Dari sekian banyak. Itu sebenarnya supaya bisa kita latih. Ini kan Ramadan trainingnya, uji cobanya. Nanti kalau mampu kita, supaya 11 bulan yang lain jadi bulan Ramadan dalam hati kita, saudara hadirin. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Tafakkaru sya'atin khairum min ibadi sab'ina. Duduk dia sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Lailatul Qadar 83 tahun sekali dapat tersebut. Duduk sesaat 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Nah, 60 saat 1 detik. Itulah dia. Bayangkan. Jadi 1 saat sudah 70 tahun ibadahnya. Dapat macam jumpa Lailatul Qadar. Tapi problemnya kita belum sampai sana. Nah, karena waktu sudah hadir, ya insyaallah mari kita sholat tasbih sebagaimana biasa. Insyaallah kita nanti berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Akhir kata mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatlah penyakit ya Allah, sembuhkan ya Allah, supaya bisa beraktivitas sebagaimana biasa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Kalau ada di antara kami ya Allah, saudara-saudara kami, anak-anak keturunan kami ya Allah, belum dapat jodohnya ya Allah, segerakanlah supaya dapat jodoh ya Allah. Jodoh yang baik untuk dia dan untuk keluarganya ya Allah. Jodoh tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin-Mu ya Allah. Ridho dan kasih-Mu yang senantiasa kami harapkan ya Allah. Banyak dosa dan maksiat yang sudah kami perbuat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, dengan kemuliaan, keagungan, kasih sayang Ramadan ini ya Allah, ampun yang zahir maupun dosa yang batin ya Allah. Baik dosa kami sengaja maupun dosa yang tidak sengaja ya Allah. Baik dosa kami yang kecil, apalagi dosa-dosa kami yang besar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, jadikanlah senantiasa kami dan keluarga kami ya Allah dan ikhlas dan sabar ya Allah, dari golongan hamba yang ma'rifat kepada hamba yang takwa zahir dan batin ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah, anak-anak dan keturunan kami ya Allah, orang yang kaya raya di akhirat dalam ridho-Mu ya Allah. Dari Majelis Taklim Al-Musabbihin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin.